Ketika teman-teman lulus kuliah, terus pertama kerja sebagai fresh grad software engineer, kadang ada beberapa mindset atau cara berpikir bawaan dari zaman kuliah yang masih ke bawah-bawah, tapi kurang cocok untuk di dunia kerja. Dan kalau nggak diubah, ini bisa malah menghambat karir, karena memang konteks dunia kerja itu lumayan berbeda dengan kuliah. Mari kita bahas tips-tips supaya teman-teman nggak terjebak di sini. Pertama, di dunia kerja itu jangan malu tanya-tanya terus. Pas kuliah, kalau dikasih tugas, biasanya kan kita dituntut kerjain sendiri, mungkin bisa nanya dikit-dikit kalau ada yang nggak jadi tugasnya, tapi dalam hal mencari cara nyelesainnya, kita harus mandiri, semuanya harus cari tahu sendiri. Kalau tiap hari ngerjain PR nanya dosen terus, malah ngerepotin atau dikira rese. Tapi kalau di dunia kerja, teman-teman harus mengubah mentalitas kayak gini. Nggak masalah kalau kita sering-sering nanya misalnya ke bos atau ke anggota tim senior, kalau kita nggak tahu gimana cara ngerjain tugas, atau ada hambatan yang bisa bikin kita bingung atau stuck. Kenapa? Kalau di kuliah itu kan udah ada kurikulumnya, materinya udah diberikan dari dosen ke semua mahasiswa, dan tugasnya juga udah standar, sesuai dengan kurikulum itu, makanya mahasiswa diharapkan bisa ngerjain sendiri. Tapi, kalau di dunia kerja nggak ada yang standar, setiap tugas pasti ada masalahnya atau khususannya sendiri. Nggak mungkin sebagai anak baru kita bisa ngerti semua konteks, semua pertimbangan bisnis yang ada, atau semua teknologi yang dipakai, langsung dari hari pertama atau bulan pertama. Jadi wajar banget kalau bakal muncul banyak pertanyaan dan permasalahan, dan kalau kita pendam aja kita nggak akan bisa cari tahu sendiri. Atau kita bakal makan waktu yang lama dan nggak efisien untuk menyelesaikannya. Karena itu penting banget kita sering-sering nanya ke bos atau ke anggota senior. Di dunia kerja itu nggak ada kurikulum standar, jadi pasti banyak ilmu-ilmu yang mereka tahu secara informal. Jadi penting banget kita ngobrol-ngobrol ke mereka, supaya kita bisa nyedot ilmu mereka. Dan hambatan-hambatan yang kita temui bisa kita hadapi dengan lebih efektif. Terus juga kalau di kantor itu rasionya beda dengan di kampus kan. Kalau di kampus ada satu dosen, bisa ada puluhan atau ratusan mahasiswa, nggak mungkin dia bisa jawab pertanyaan satu-satu. Sedangkan kalau di dunia kerja biasanya lebih kecil, satu bos atau satu senior itu paling cuma punya beberapa atau sedikit orang junior yang ada di sekitarnya, jadi dia punya relatif lebih banyak waktu untuk menjawabin pertanyaan. Jadi itu, kalau teman-teman baru lulus dan baru mulai kerja, penting banget jangan cuma sendirian, dan kalau ada masalah dipendam sendiri, terus kita jadi nggak maju-maju. Begitu ada hambatan, ya kita tanyakan ke yang lebih tahu. Bahkan kalau kita berhasil membuat progres, pastikan juga kita ceritakan ke mereka supaya kita dapat feedback, apakah kita udah benar atau enggak ngerjainnya, ataukah ada yang bisa diperbaiki dari cara kita bekerja, ataukah harusnya kita lebih cepat lagi, atau harusnya kita lebih hati-hati lagi, dan sebagainya. Tips berikutnya, penting sekali kode itu bisa dibaca orang lain. Ini teman-teman, pas di kuliah itu sering yang penting kita bisa nyelesain tugas. Selama kode kita bisa berfungsi memenuhi syarat dari tugas itu, tugas ini bisa kita anggap selesai. Makin cepat, makin bagus supaya nggak makan waktu lama untuk ngerjain tugas. Sering banget kode kita tulis ala kadarnya, misalnya nama variabel tinggal A, B, C. Sering kodenya semua ditulis dalam satu file atau satu metode atau fungsi yang super panjang. Yang penting adalah hasilnya beres. Nah, kalau di dunia kerja nggak bisa kayak gini. Satu produk bisa hidup terus bertahun-tahun. Bayangin aja aplikasi atau website yang teman-teman pakai, pasti umurnya udah bertahun-tahun kan? Karena itu ngodingnya kita nggak bisa sekali kerjain terus dikumpulin terus beres. Kode yang kita bikin akan terus hidup bertahun-tahun, dan selama hidupnya itu kita akan sering harus memodifikasi kode-kode ini. Karena seiring berkembangnya produk, bakal selalu ada tambahan atau perbaikan yang perlu kita lakukan di kode itu. Jadinya kode yang kita tulis itu dituntut bisa dibaca dan dimengerti di kemudian hari, baik oleh kita sendiri maupun oleh teman-teman yang ada di tim kita, atau bahkan ketika kita udah keluar dari perusahaan itu, orang-orang yang masih ada di tim itu harus bisa ngerti kode yang kita kerjakan. Jadi nggak bisa nama variabel X, Y saja, semuanya harus bisa dimengerti. Bisa saya kasih contoh kode kayak gini, fungsi namanya proses, if X kurang sama dengan Y, A sama dengan X kali B, internal lakukan X, Y kurang sama dengan X. Susah banget buat dimengerti, X, Y, A, B itu variabelnya buat apa. Kita kalau datang dan baca kode kayak gini, kita nggak akan tahu fungsinya apa. Nama fungsinya aja proses, kita nggak akan tahu proses apa yang dimaksud. Coding kayak gini dilakukan untuk ngerjain tugas kuliah, karena kita tahu ketika ngoding kita tahu kita dapat tugas untuk ngerjain ini. Tapi sekali selesai kita udah ngumpulin tugas, habis itu kita nggak usah pusing-pusing ngurusin kode ini lagi. Jadi kita kebiasa bikin kode asal jadi aja, tanpa peduli dengan kode kualitasnya, terutama seberapa mudah kodenya untuk dimengerti atau dipahami lagi di kemudian hari, di jauh-jauh hari nanti ketika kita harus ngebaca ini lagi. Bandingkan kode dengan kode ini kode yang sebenarnya ekuivalen, tapi nama variabelnya dan nama fungsinya kita ubah jadi lebih deskriptif. Nama fungsinya proses pesanan, dan kita lihat kalau jumlah stok melebihi jumlah pesanan, biaya adalah jumlah pesanan dikali harga satuan, dan seterusnya. Nama variabel dan nama fungsi kita bikin dengan baik, jadi kita tahu kalau ini adalah kode untuk memproses pesanan, mungkin di sebuah toko online atau semacamnya. Dan logika yang digunakan juga jelas, kalau jumlah stok udah mencukupi, kita hitung harganya, terus kita suruh gudang untuk ngirim barangnya, dan kita update jumlah stok yang ada dengan mengurangi dengan jumlah pesanan yang udah diproses tadi.
Jadi nanti ketika kita perlu nambah fitur di kode ini, gampang banget, kita tinggal baca lagi, pahami lagi, terus kita lihat aja di mana yang perlu dimodifikasi. Bandingkan dengan kode sebelumnya tadi. Mungkin ketika sedang kita ngoding banget, kita ingat apa maksudnya X dan Y dan sebagainya, tapi ketika udah lewat 2-3 bulan, dijamin deh kita nggak akan ingat kode ini apa isinya. Kita bakal bingung kalau ada tugas-tugas yang harus menyentuh kode ini lagi. Karena itu kode yang kayak gini bakal merugikan banget, bukan cuma kita, tapi anggota tim kita semuanya akan pusing dan produktivitas menurun. Ada sebuah quote atau kalimat kutipan yang saya masih ingat itu, code is written once but read many times. Artinya suatu kode itu ditulisnya sekali aja, tapi setelah itu akan dibaca berulang kali. Menurut buku Clean Code dari Robert C. Martin, rasio antara membaca dan menulis kode di dunia kerja itu bisa jadi 10:1, jadi 10 membaca, 1 menulis. Dan ini juga sesuai dengan pengalaman saya, karena sebelum coding pasti kita diharuskan dulu banyak ngebaca kode yang ada dulu, supaya kita benar nambahinnya ketika coding. Karena itulah penting banget ketika nulis kode itu kita prioritaskan gimana biar gampang dibaca, bukan cuma prioritaskan gimana biar gampang ditulis. Walaupun kesannya repot, harus mikirin nama-nama variabel yang bagus, mecah-mecah kelas atau fungsi yang besar jadi lebih kecil, atau menulis ulang kode supaya lebih simpel, semua upaya ini akan bermanfaat karena kedepannya kita harus baca dan pahami kode ini lagi, semuanya akan jadi lebih mudah kalau kita tulis supaya gampang dibaca. Tips selanjutnya harus pragmatis, kadang kita harus kesampingkan teori. Dalam tugas kuliah itu kita sering diminta ngerjain secara standar sesuai materinya. Kalau bisa secepat mungkin sesuai dengan teori. Kalau tugasnya bikin linked list, kita harus sesuai banget dengan standar struktur linked list itu. Kalau kita mau bikin sort, kita harus bikin sesuai spesifikasi, misalnya quick sort atau merge sort. Dan kita hitung kompleksitas algoritmanya harus seoptimal mungkin, misalnya O, N, log N. Nah, kalau di kerjaan, seringkali kita harus pragmatis, kita harus tahu kapan ngikutin teori dan kapan kita punya pertimbangan lain. Karena tolak ukur yang paling penting itu adalah program kita berfungsi, tidak ada kesalahan atau kelemahan, dan juga kodenya mudah untuk dikerjakan dan dimengerti. Contohnya gimana? Saya kasih pengandaian aja. Misalnya kalau teman-teman ingat pelajaran data structure dan algoritma, mungkin ingat ada yang namanya bubble sort, ada juga yang namanya merge sort. Merge sort itu performanya secara teori lebih bagus dibanding bubble sort, karena merge sort itu kompleksitasnya O, N, log N, sedangkan bubble sort itu O, N kuadrat. Tapi bedanya bukan cuma ini aja. Kalau kita bandingin kodenya, bubble sort itu simple banget, cuma beberapa baris, dan kalau sekali paham logikanya, kita bakal gampang banget implementasinya. Sedangkan merge sort itu logikanya lumayan rumit, bisa lihat teman-teman lihat sendiri, dan kalau kita implementasi sendiri, kita rawan salah coding, misalnya salah tulis di sini, salah tulis di sana, sehingga hasilnya nggak benar atau sortingnya justru nggak tepat. Nah, gimana caranya biar kita pragmatis? Jadi katakan kita mesti implementasi sebuah sorting nih. Jadi kita nggak selalu harus pilih yang secara teori lebih bagus, yaitu merge sort. Tapi tergantung kondisinya. Misalnya kalau yang perlu di-sort atau perlu diurutkan cuma 100 baris, ya nggak ngaruh. Mau O, N kuadrat atau O, N log N, dua-duanya performanya masih bagus. Dari mana kita tahu? Ya masukin aja N sama dengan 100, N kuadrat masih 10.000. Kalau komputer kita misalnya kecepatannya sekian GHz, itu artinya dia bisa melakukan miliaran komputasi per detik. 10.000 itu masih kecil banget dibanding semiliar, jadi baik merge sort atau bubble sort yang nggak efisien ini akan selesai dalam waktu sepersekian detik. Jadi nggak perlu pusing-pusing milih yang mana yang paling optimal, mending pilih aja yang mana yang gampang diimplementasi. Toh user nggak akan melihat bedanya. Tapi beda ceritanya kalau misalnya yang perlu di-sort ada 1 juta baris. 1 juta itu kalau N kuadrat akan jadi 1 triliun. Nah, kalau komputer biasa ini nggak akan bisa diselesaikan dalam hitungan detik. Bahkan nggak juga dalam hitungan menit. Untuk komputer biasa. Kasarnya misalnya 1 triliun dibagi 1 miliar itu 1000. Jadi kalau misalnya 1000 detik itu udah 15 menit lebih, nggak mungkin misalnya kalau kita mau ngurutin sesuatu di website atau di aplikasi, kita user harus setiap ngurutin harus disuruh nunggu 15 menit dulu, kan nggak masuk akal. Jadi kalau kayak gini ya bubble sort jelas nggak akan bisa dipakai. Merge sort bisa dipakai atau quick sort atau yang lain. Karena N log N dari 1 juta itu adalah sekitar 19 juta, jadi masih di bawah hitungan miliaran, jadi bakal bisa dilakukan komputer dalam waktu sepersekian detik. Tapi jarang banget kan ada aplikasi yang perlu sort 1 juta item. Mungkin kalau harus ngurutin satu jumlah penduduk satu provinsi. Tapi banyak kode yang sederhana, misalnya cuma ngurutin daftar belanja yang nggak nyampe 100 dan sebagainya. Maka algoritma yang kurang optimal pun bisa jadi nggak apa-apa kalau misalnya keuntungannya ngodingnya bisa jadi lebih gampang dan sederhana, dan kodenya lebih mudah dimengerti, sehingga kalau modifikasi lebih gampang dan seterusnya. Ini cuma contoh pengandaian aja. Kenyataannya kalau kita ngoding di dunia kerja sebenarnya nggak akan kita perlu implementasi sendiri sortingnya. Cukup pakai library standar yang udah disediakan bahasa pemrograman. Misalnya di JavaScript ada fungsi sort untuk tiap array, jadi kita nggak perlu sebenarnya nyentuh implementasi merge sort atau quick sort. Tapi saya cuma jelasin kasus tadi untuk perbandingan aja sebagai contoh konsep kalau dalam dunia nyata kita sering pragmatis, dalam artian pertimbangan teori kita bandingkan juga dengan pertimbangan praktis. Kita nggak harus selalu milih yang paling tepat atau paling perfeksionis secara teori, kadang ada pilihan lain yang lebih bagus.
tips berikutnya, pakai kerjaan orang lain itu nggak masalah. Kalau buat kuliah memang penting hasil kerjaan kita, PR kita memang benar-benar hasil kerjaan kita, bukan pakai hasil kerjaan orang lain. Tapi kalau di dunia kerja, gotong royong itu adalah satu hal yang bagus. Misalnya kadang kita nggak tahu gimana cara pakai satu library atau framework baru. Kita bisa cari tahu contoh kode di tim kita yang pernah ngerjain hal yang sama, terus kita jadikan itu patokan. Kalau ada yang kita nggak ngerti, kita bisa nanya ke dia. Saran saya sih memang nggak usah di copy paste langsung, tapi coba kita pahami dulu. Jadi setelah kita paham, baru kita tulis ulang dengan cara kita sendiri. Kalau kedepannya kita perlu modifikasi, perbaiki atau tambahkan kode ini, kita udah ngerti logikanya karena kita nggak ngopi bulat-bulat, tapi kita memang nulis dari cara berpikir kita sendiri. Tapi ngelihat atau bahkan pakai kerjaan orang lain itu bukan sesuatu yang tabu. Malah dianjurkan, karena biasanya bagus belajar dari contoh kayak gitu. Kerjasama untuk satu tugas juga bagus. Terus kalau kita ngoding sesuatu, kalau kita pikir codingan itu bakal bergunanya bukan cuma buat kita, tapi juga bakal berguna buat tugas-tugas orang lain, bahkan kita bisa bikin kode kita reusable atau gampang dipakai, misalnya dengan kita jadikan library. Atau sebaliknya, kalau ada orang yang udah membuat library yang bisa menyelesaikan tugas kita, ya bisa bagus banget langsung library itu kita reuse atau kita pakai. Terus bahkan ada yang namanya kode open source, yaitu kode yang dibikin orang-orang gotong royong terus dirilis secara gratis dan bisa dipakai siapa aja. Bisa kita download di GitHub terus kita langsung pakai asal memenuhi syarat-syarat dari pengembangnya. Misalnya kadang-kadang ada yang minta kalau kita pakai library ini kita menyebutkan nama library mereka di Reddit product dan seterusnya. Banyak banget produk software terkenal adalah open source, mulai dari framework misalnya kayak Node.js atau React, sistem operasi kayak Linux, atau library level rendah misalnya kayak Log4j dan sebagainya. Itu semua adalah kode open source. Pakai open source ini buat kerjaan kita bukan cuma boleh, bukan cuma bagus, malah seringkali ini justru jauh lebih bagus dan dianjurkan daripada kita bikin sendiri. Karena yang mereka bikin itu udah hasil kolaborasi banyak orang, termasuk mungkin banyak pakar di bidangnya. Bug-bugnya udah banyak dideteksi, terus dibenerin, fitur-fiturnya juga udah dilengkapin. Jadi jauh lebih baik daripada kalau misalnya kita implementasi sendiri. Yang udah repot bikinnya, tapi kadang masih banyak yang salah atau kurang lengkap, karena cuma kerjaan kita seorang doang dan cuma kerjaan kita sebentar doang. Sedangkan open source ini kadang udah bertahun-tahun dikembangkan terus, sehingga sekarang hasilnya udah bagus banget. Jadi kita nggak usah ngotot ngerjain sendiri semuanya dari nol. Banyak hal-hal yang udah dikerjain orang lain yang bisa kita pakai langsung, atau kita jadikan contoh atau sumber inspirasi. Mudah-mudahan teman-teman jadi kebayang banyak perbedaan coding antar dunia kerja dan kuliah. Ini cuma beberapa saya sampaikan, supaya kalau kita kerja sebagai fresh grad, kita nggak kaget dan nggak kaku. Model perkuliahan sebagian perlu kita ubah supaya sesuai dengan lingkungan baru kita, yaitu dunia kerja. Gimana menurut teman-teman? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan di komentar. Kalau suka video ini, jangan lupa cek juga video-video kita lainnya seputar pemrograman. Berapa mungkin bisa diklik di layar sekarang. Terima kasih, sampai jumpa.